Halo, Assalamualaikum Pak Izar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih nih sudah hadir di sini di ruang perpustakaan sesuai janjian kita kemarin ya Pak Izar ya. Oke Ya, Pak Bu. Izar. Hmm, kemarin Pak Izar WA saya ya, ada yang mau dicurhatin ya. Oke, kira-kira apa nih yang mau Pak Izar curhatin? Saya siap dengerin nih Pak Izar. Jadi begini, Bu. Saya selama ini udah berpengalaman lama mengajar ya, baik di kelas 1 sampai kelas 6 saya semuanya pernah. Bahkan saya ngajar itu dari beberapa sekolah gitu kan, mulai dari Bogor, Jakarta Timur, dan terakhir sekarang di Jakarta Selatan. Nah, begitu masuk ke dalam wilayah Jakarta Selatan, otomatis kan saya suasananya menjadi seorang guru baru di sini, Bu, ya. Nah, Iya, ya. jadi seorang guru baru, ya mungkin ibu juga akan merasakan gimana rasanya gitu dengan guru-guru yang lain, berinteraksi dengan guru-guru yang lain pasti agak sedikit canggung atau merasa gak enak atau kaku seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan itu di sini, Bu. Saya mengajar kelas 4. Nah, ketika saya Hmm. mengajar kelas 4 itu kebetulan di kelas 4 ini ada ini, Bu, dua rombongan belajar. Nah, ketika Oke. kelas 4 ini yang jadi beban saya itu adalah laporan atau apa tuntutan apa ya, ya laporan lah, sejenis melapor gitu dari anak-anak, dari orang tua murid Oh, juga sama seperti oke. itu. Mm-mm. Jadi ketika saya dapatkan itu begini, kata anak-anak, misalnya saya kelas B, senior saya, maksudnya rekan saya di kelas A, dan kebetulan kebetulan dia senior di sini. Kata anak-anak, Oke, oke. "Oh, Bapak kan kita belajarnya kelas 4 sama, materinya seharusnya kan sama ya Pak. Kok di kelas ini begini sih Pak materinya gitu. Kok di kelas ini begini gitu kan." Nah, seperti itu. Kalau masalah strategi, oke, setiap guru itu punya strategi masing-masing dalam mengajar gitu kan. Itu bebas Mm. gitu kan. Materi juga Mm. sebenarnya bisa dikembangkan oleh setiap guru, itu bebas. Hanya saja Oke. uh, Mm. sesuai dengan program gitu, nggak sama. Padahal saya suka membagi gitu, share. Administrasi apapun yang saya punya pasti saya share gitu kan. Contohnya Mm. dalam program, misalnya program pelajaran IPAS nih. Bulan Maret tanggal 1 sampai tanggal terakhir tiap pelajaran IPAS itu sudah ada Mm. tanggal segini belajar ini, tanggal ini belajar ini, tanggal ini belajar ini, begini gitu kan. Selain itu juga saya suka Ya. nge-share, Bu, nanti strateginya begini, ini hanya masukan aja, kalau Ibu terserah gitu kan. Tapi di lapangan kok lain gitu, jauh jauh. Kalau misalnya masih materi itu dan dikembangkan, it's okay gitu kan. Nah, ini apa namanya, dia udah melampau jauh, kadang-kadang dia masih terlambat, kadang-kadang terlampau jauh gitu kan, nggak sesuai dengan program yang sudah saya berikan. Nah, itu beban saya. Oke. Saya itu sebenarnya ingin sekali gitu kan memberikan Mm. atau menegur atau mengajak rekan saya ini yang senior ini untuk Mm. diskusi, untuk selalu berdiskusi Oke. bareng. Yuk kita kerjakan sama-sama sesuai dengan visi yang sama gitu. Karena kita kelas sama, materi pasti sama gitu kan. Hanya strategi aja yang berbeda. Yang penting kita sesuai dengan indikator. Jadi ketika sumatif, apa, kecapaian materinya itu sesuai gitu Ya. antara A dan Mm. pas B, seperti itu, Bu. Aduh. Oke, oke. Jadi nggak ada perbandingan gitu ya, nggak dibanding-bandingin. Oke. Oh, guys, kayak Pak Izar ya, kira-kira ada lagi nggak yang mau diutarakan nih? Apa cukup? Ya, sebenarnya saya itu pengen ngajak teman saya itu, rekan saya itu untuk Oke. selalu kompak gitu. Jadi maksudnya biar sering berkolaborasi gitu, harus sering-sering bertanya, Oke, harus oke. sering-sering diskusi, jangan sendiri-sendiri. Sepenilaian Mm. saya di kelas terus. Padahal saya suka Mm. overacting balik, maksudnya cari perhatian biar deket gitu kan. Padahal saya juga udah menyiapkan ruangan dulu, ruangan itu nggak berguna, tapi saya udah modifikasi menjadi ruangan yang menarik gitu kan untuk berdiskusi. Tapi dia Mm.
kelas terus sampai pulang ke ruang guru pulang gitu kan. Jadi Oke. diskusinya Mm-mm. Oke, saya boleh bertanya dulu nggak nih Pak Izar sebelum menerus ini. Kira-kira sebenarnya Pak Izar pengennya ya programnya yang seperti apa gitu? Yang seperti apa yang supaya siswa itu tidak membanding-bandingkan antara kelas A dengan kelas B, padahal satu tingkatan ya. ya kalau saya sih yang saya harapkan itu kita harus selalu sama, ya walaupun ada perkembangan masing-masing nggak apa-apa. Kita itu ingin selalu dan sesuai dengan program. Jadi bila mana kita bertemu pada saatnya sumatif, karena kan sekolah penggerak ya. Jadi sekolah penggerak itu Oh, nggak, ya kan nggak dua PTS sama mm-mm. akhir semester. Kalau sumatif kan tiap bulan sumatif, tiap bulan sumatif, tiap bulan sumatif. Jadi ketika sumatif itu materi atau soal yang diberikan itu sama gitu. Jadi enggak, Pak Ijar ini belum dipelajari, Pak Ijar. Jadi enggak begitu, kasihan anak-anak. Jadi kita barengan, yang pengen saya itu tuh kolaborasinya ada, kompak gitu. Oke, oke, oke Pak Izar. Oh, ada lagi nggak nih yang mau diutarain? Cukup nih kira-kira Ya. keluhannya, unek-uneknya udah dikeluarin. Saya Oke. rasa Oke, oke baik ya Pak Izar ya. Mohon izin nih saya sedikit merangkum nih dari hasil curhatan Pak Izar ya. Jadi itu sebenarnya tujuan Pak Izar ketemu saya eh, ingin mendapatkan ya diskusi, ingin mengajak teman-teman Pak Izar, apalagi yang satu kelas ya, yang utama ini yang mengampu kelas yang sama ya untuk berdiskusi tentang visi pembelajaran agar memiliki tujuan yang sesuai, yang sama agar masalah yang Pak Izar alami nih, Pak Izar nggak merasa beban dengan adanya aduan-aduan dari orang tua murid dan siswa. Kenapa kok pembelajaran di kelas B yang Pak Izar ajarkan dengan pembelajaran kelas A yang guru senior tersebut ajarkan kok berbeda gitu kan, nggak sama dengan kelasnya Pak Izar. Nah, kira-kira saya mau bertanya lagi nih Pak Izar. Hmm, Pak Izar ini yang mengadu itu kelas A atau kelas B ya Pak Izar? Yang Pak Izar yang merasa dibedakan itu kelasnya Pak Izar atau kelas yang diampu guru senior tersebut eh, yang yang mengeluh. jelas yang paling sering itu kelas saya Bu, karena ketika sumatif Pak Ijar ini kan belum dipelajari gitu. Iya kan ini belum Hmm. sesuai program, misalnya ini salah satunya seperti itu. Atau Pak Ijar, di sini Pak Ijar kan misalnya nih dalam seni misalnya, Pak Ijar di sini udah belajar cap yang terbuat dari umbi-umbian. Kok di sana enggak ya Pak Izar? Nah, kok nggak sama ya gitu ya. Jadi selalu Oh, iya. ada perbedaan gitu, padahal jadwal pelajarannya sama, programnya sama Hmm. gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, Pak Izar ya. Jadi tadi Pak Izar sendiri ingin semuanya sama ya tujuannya dengan guru tersebut. Nah, kira-kira nih Pak Izar, saya mau tanya lagi nih. Pak Izar kan ingin tujuannya itu sama. Kira-kira bagaimana nih menurut Pak Izar supaya guru tersebut memiliki visi yang sama dengan yang Pak Izar inginkan, sehingga selaras antara kelas A dan B. Kalau yang saya harapkan sih begini Bu, yang saya harapkan selalu ada komunikasi setiap hari. Kalaupun Ada nggak ketemu, komunikasi. kalaupun nggak ketemu bisa lewat WA gitu kan, bertanya materinya hari ini apa gitu kan. Padahal nggak perlu Mm-mm. menanyakan, udah di program juga udah ada gitu. Jadi Mm-mm. ada kepekaan sih. Saya itu ya pengennya ada kepekaan gitu. Jadi nggak nggak sendiri-sendiri gitu. Padahal saya aja sering berbagi gitu kan, dan yang berbagi juga dia juga berbagi, kadang-kadang berbagi sama saya, tapi kadang-kadang kok nggak sama dengan program ya gitu, kok ke lain gitu. Jadi pokoknya intinya gini, saya itu ingin selalu ada komunikasi dengan beliau, ingin selalu ada Mm-mm. kesamaan pembelajarannya, ingin ada kesamaan capaian materinya, seperti itu aja sih.
Oke, kalau saya dengar dari pernyataan Pak Izar sendiri dengan beliau sudah sering berbagi ya, tapi lewat WA ya. Kadang lewat WA, kadang langsung gitu. Kalau misalnya saya ngeprint Kadang langsung. administrasinya, saya langsung Mm-mm. printnya dua gitu kan. Mm-mm. Tapi beliau belum melaksanakan apa yang Pak Izar inginkan ya, harapkan. Parahnya lagi gini, saya sering Mm-mm. administrasi saya gitu, maksudnya biar sama lewat WA. Nanti beberapa hari kemudian minta lagi lewat WA. Padahal file yang sama. Beberapa hari kemudian minta lagi lewat WA. Katanya kehapus gitu kan. Ketemu langsung minta lagi. Jadi saya rasa nggak, tanggapannya ngeresponnya bagaimana gitu saya. Tapi kalau saya tegur gak enak, senior dan saya masih baru di sekolah gitu kan. Itu serba salah, saya jadi dilema. Oke, 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 dilema ya. Tarik nafas dulu, tenang. Oke, oke ya, dilema ya. Baik, Pak Izar. Nah, oh, berarti apa ya kira-kira nih ide Pak Izar supaya beliau itu eh, memiliki apa yang ingin Pak Izar capai? Kira-kira selain lewat WA supaya dia itu nggak sering lupa, nggak ngapus chat. Berarti menurut Pak Izar sendiri solusi terbaiknya itu Pak Izar itu harus harus melakukan apa terhadap beliau agar memiliki kesadaran diri gitu. Pak Izar Ya, punya kiat-kiat nggak? kiat-kiatnya mungkin Kalau ya, mungkin dari ini Bu, dari KSE ya, KSE kiat-kiatnya seperti ini. Kalau misalnya saya memberikan apapun, share apapun, saya harus bisa memberikan keputusan dengan bertanggung jawab, menegur, benar-benar menegur gitu ya. hmm, Bu, ini saya udah hmm, kasih, mohon dijaga, mungkin seperti itu ya. Mohon dijaga dan kalau misalnya ada yang tidak sesuai, mohon didiskusikan. Mungkin gitu ya. Kiat-kiatnya itu saya memberikan ruang terbuka aja gitu biar dia datang. oke, Tapi dia nggak oke ya. datang. Oke, itu bagus sih Pak Izar dengan mengingatkan beliau ya. Tapi tadi Pak Izar sendiri bilang beliau itu senior ya. Kira-kira nih, di mana Pak Izar dapat melakukan komunikasi dengan beliau agar beliau dapat menerima ajakan Pak Izar. Karena kalau kita lihat Pak Izar sendiri masih guru baru dan beliau itu sudah senior. Ya, di sekolah itu. Kalau saya Mm-mm. sih, caranya kayak gini, Bu. Saya akan terus mengajak beliau selalu berkomunikasi. Saya akan selalu berusaha untuk mengajak beliau untuk saling berbagi. Jadi kalau dia punya unek-unek silakan ungkapkan kepada saya secara empat mata. Ya, Sekaligus saya juga oke, akan mengungkapkan empat mata kepada beliau. oke. Dan jika dia berat dengan mengungkapkan empat mata, mungkin ada titik tengahnya bersama kepala sekolah seperti itu. Oh, oke, good ya, Pak Izar ya, betul sekali ya. Saya sependapat banget nih dengan Pak Izar ya, agar kita memiliki privasi. Juga beliau mungkin nanti nggak tersinggung, berarti Pak Izar akan mengajaknya ngobrol empat mata, sharing. Selain itu ada orang lain yang Pak Izar bisa ajak sharing bersama, sehingga lebih menebalkan kembali supaya ada perubahan, yaitu kepala sekolah ya. Dimana kalau ada pimpinan pasti ada sharing antara pimpinan, bawahan, ada komunikasi yang baik, insya Allah tujuan Pak Izar akan tercapai. Nah, di sini sudah terlihat ya Pak Izar. Nah, Pak Izar sudah menemukan rencana Pak Izar sendiri, yaitu dengan melakukan komunikasi yang baik antara Pak Izar dengan guru senior Pak Izar, dibantu oleh kepala sekolah. Nah, kira-kira kapan nih rencana ini Pak Izar akan laksanakan agar Pak Izar merasa nggak ada beban lagi di dalam hati Pak Izar? Kalau saya sih ingin secepatnya, Bu. Secepatnya ya minggu ini juga saya bisa gitu, secepatnya. Jadi biar biar plong. Jadi nggak ada beban, kita ngajarnya santai, rileks, gitu, Hmm, sama seneng. Ya minggu-minggu ini mantap akan deh saya. Pak Izar. Oke, Pak Izar, bagus banget ya. Nah, kalau menurut Pak Izar sendiri nih, untuk melakukan sharing dengan
penguasaan diri Pak Izar untuk melakukan sharing dengan guru tersebut, nilai Pak Izar sendiri ini untuk mengajak beliau memiliki kesadaran diri ya, coaching KSE itu kepada beliau, berapa nilai diri Pak Izar nih? Ya, mungkin kalau misalnya udah sampai dengan melaksanakan perencanaan itu ya, saya rasa cukup udah 7 udah cukup, Bu. Wah, keren ya Pak Izar ya. Oke, Pak Izar, gimana nih? Pak Izar sudah menemukan solusinya, masalah Pak Izar yang tadinya membuat Pak Izar beban, terus Pak Izar udah memiliki tujuan ya, tujuannya mengajak sharing antar teman secara empat mata dibantu oleh kepala sekolah dengan kepercayaan diri Pak Izar yang memiliki nilai dalam dirinya itu 7. Perasaan Pak Izar gimana nih? Merasa sudah ketemu belum? Atau Ya, lebih tenang lagi? saya lebih pelong sih Bu setelah bercerita kayak gini, serasa lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak Izar. Oke, kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi untuk melihat hasilnya nih? Saya pengen denger nih nanti. Oke, mungkin uh, minggu depan bisa ketemu lagi untuk menyampaikan hasilnya seperti apa Bu. Oke, siap ya Pak Izar. Saya siap nunggu Pak Izar di tempat yang sama di perpustakaan jam pulang sekolah. Oke, Pak Izar. Terima kasih. Selamat istirahat.